kembali lagi bersama Ibu Lili Sekar. Bagi kalian yang sedang menonton YouTube channel Ibu berdoa semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Anak-anak, seperti biasa sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu supaya ilmu yang kita dapati dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Amin, amin. Terima kasih anak-anak yang sudah mengikuti berdoa bersama Ibu di rumah kalian masing-masing. Anak-anak, hari ini kita akan belajar PLH. Kita akan belajar mengenai jenis pencemaran ya. Yang pertama kita akan mempelajari pencemaran udara dulu ya anak-anak. Nah anak-anak, pernahkah kamu mendengar kata pencemaran? Apakah pencemaran itu? Ya, pencemaran adalah masuknya zat lain pada suatu benda. Zat lain itu akan membuat kotor benda atau lingkungan sekitar kita. Pencemaran mengganggu lingkungan kita. Pencemaran bisa bermacam-macam jenisnya. Ada pencemaran udara, ada pencemaran tanah, ada juga pencemaran suara loh. Nah, pencemaran udara itu bagaimana sih rasanya? Kalau di sekitarmu banyak asap, ya, napasmu pasti tentunya akan sesak ya. Nah, itu pertanda udara di sekitarmu kekurangan oksigen. Nah, masih ingatkah kalian apa itu oksigen? Ya, oksigen adalah zat yang dibutuhkan manusia untuk bernapas. Saat di sekitarmu terdapat banyak asap, udara menjadi kotor. Oksigen pada udara menjadi berkurang. Oksigen berkurang karena terdesak asap atau kabut yang menyelimuti. Ya, kalau dalam udara itu mengandung asap, berarti di dalam udara itu ada zat lain yang masuk yang dinamakan asap. Kalian bisa melihat gambarnya seperti yang sudah Ibu tampilkan ya di samping Ibu ini. Nah, asap pembakaran sampah dapat mengganggu pernapasan kita. Oleh karena itu, kita sering menghindari asap itu ya. Kalau bahan asap lain masuk ke dalam udara, maka udara itu sudah tercemar ya anak-anak. Asap yang keluar dari kendaraan merupakan asap kotor. Asap dari sisa pembakaran juga termasuk asap kotor. Udara yang tercemar asap merupakan udara kotor. Bahan-bahan berbahaya yang bisa mencemari udara diantaranya asap pabrik, asap kendaraan bermotor, dan asap dari pembakaran hutan, asap rokok, dan lain sebagainya. Nah, untuk mengetahui seperti apa sih udara itu kotor atau tidaknya, nah kalian bisa melakukan kegiatan ini di rumah ya untuk pembuktian. Nah, yang pertama, sediakan botol bekas air mineral yang tembus pandang ya. Kalian silahkan cari yang bening. Kemudian ini sebagai pembuktian saja ya jika kalian ingin mencoba mengetahuinya ya. Yang kedua, sediakan air di dalam ember. Yang ketiga, tutup bibir botol dengan tanganmu. Masukkan botol kosong itu ke dalam air. Kemudian setelah botol ada di dalam air, buka tangan yang menutup bibir botol itu. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi anak-anak? Ya, awalnya mungkin tidak akan terjadi apa-apa ya, tapi lama-kelamaan akan ada gelembung seperti balon karena air masuk ke dalam botol dan udara yang ada di dalam botol akan memunculkan reaksi berupa gelembung karena terdesak oleh air yang mengakibatkan udara yang ada di dalam botol akan mengecil dan oksigen yang ada di dalam udara pun berkurang. Hal ini juga terjadi pada udara di sekitarmu. Jika udara tercampur bahan lain, maka sebagian udara yang ada di lingkunganmu tidak akan bersih lagi tentunya. Oksigen menjadi sedikit dan kita yang ada di sekitarnya akan merasa sesak. Kalian pun bisa melihat ya untuk contoh gambarnya seperti yang ada di gambar di samping Ibu ini ya, tadi yang mengenai cara pembuktian. Kalau misalnya bagaimana sih udara itu bisa tercemar, kurang lebih seperti gambar di samping Ibu ini ya, cara udara bisa menjadi kotor. Nah,
Udara yang tercemar berbahaya bagi tubuh anak-anak. Udara yang tercemar menjadi udara kotor. Kalau udara kotor itu dihirup oleh tubuh kita pun kemasukan udara kotor. Udara kotor itu akan mengganggu bagian-bagian dalam tubuhmu. Pernahkah kamu mendekati orang yang sedang membakar sampah, anak-anak? Ataukah di lingkunganmu sering ada yang membakar sampah? Ya, asap pembakaran itu bercampur dengan udara nantinya. Udara yang bercampur asap pembakaran itu kalau mengenai mata akan terasa perih ya. Nah, itu membuktikan bahwa udara yang sudah tercemar dan membahayakan. Asap dari pembakaran sampah itu belum begitu berbahaya sebab asap itu masih terlihat oleh kita. Kita bisa menghindar dari asap itu. Nah, coba kamu bayangkan bagaimana kalau bahan yang bercampur dengan udara itu tidak kelihatan atau tidak terlihat ya. Kita sulit menghindar, akibatnya udara yang tercemar itu akan terhisap oleh tubuh kita. Bagaimana akibatnya bagi tubuh? Ya, pastinya akibatnya sangat berbahaya. Oleh karena itu, kamu harus menghindar dari udara yang kotor. Bagaimana sih caranya untuk agar terhindar dari udara kotor? Nah, kalau ada asap dari pembakaran, cepatlah menghindar ke tempat lain ya. Kemudian hindarilah asap kendaraan bermotor. Nah ya, kemudian kalau tiba-tiba tercium bau yang asing, segeralah kamu menghindar atau pakailah masker ya anak-anak. Dan kalau mampu, bawalah masker kemana-mana. Jika kamu datang ke tempat udara yang tercemar, pakailah maskernya ya anak-anak. Masker itu sangat berfungsi sekali ya. Selain sedang pandemi ini ya, kita ini dengan masker kita juga bisa terlindung dari asap kendaraan bermotor atau udara-udara kotor ya anak-anak. Nah, kalian pun bisa melihat ini adalah salah satu contoh pengendara yang pastinya kendaraan apapun pasti akan mengeluarkan asap kotor ya anak-anak, karena asap yang keluar dari kendaraan bermotor dapat mencemari udara. Nah, maka dari itu hindari asap kendaraan bermotor agar tidak menghisap udara yang kotor, karena tidak baik untuk tubuh ya anak-anak. Nah, anak-anak, dari pembahasan yang sudah tadi Ibu jelaskan, tugasnya nih sudah ada di samping Ibu ya. Cukup satu tugasnya, apa yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara? Berikan contohnya. Nah, silahkan kalian kerjakan di buku tulis PLH kalian. Apa sih yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara? Silahkan tulis menggunakan bahasa kalian sendiri. Boleh kalian bertanya kepada ayah atau bunda ya, dan juga berikan contohnya apa yang menyebabkan udara itu, contohnya seperti apa. Nah, silahkan dituliskan ya anak-anak jawaban kalian di buku tulis PLH kalian. Nah, tidak boleh singkat-singkat ya, minimal 2 baris anak-anak gitu ya. Anak-anak, sekian yang dapat Ibu sampaikan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih kepada ayah dan bunda yang sudah menemani Ananda belajar hari ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Terima kasih juga yang sudah menonton YouTube channel Ibu. Ibu pamit hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu semangat anak-anak.